Rasul SAW mengatakan, "Ballighu anni walau ayat," sampaikan dari aku walaupun satu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama selalu memanjatkan puji syukur dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala curahan dan atas segala curahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, berupa nikmat sehat dan nikmat sempat, begitu juga nikmat iman dan Islam. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi yang agung, pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan dengan syafaatnya beliau kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang kami mengajak kepada jamaah sekalian umumnya dan kepada kami sendiri khususnya untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan, yang mana kebaikan tersebut dapat menghapuskan, serta bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah pada hari ini yaitu kasih sayang Allah mengalahkan murkanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Semua manusia tidak terkecuali kita pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Setidak-tidaknya dosa yang dilakukan oleh bagian tubuh kita secara sadar dan tidak sadar, langsung maupun tidak langsung. Manusia sering tidak terkendali dari keinginan dan hawa nafsunya untuk berbuat dosa. Karenanya syaitan selalu membisikkan sesuatu untuk memikirkan dan melakukan perbuatan yang dapat menjauhkan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Manusia senantiasa tidak terlepas dari bisikan syaitan untuk memikirkan hal-hal yang menjauhkannya dari perilaku kebaikan dan amal soleh. Minimnya manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala dan kurangnya pengetahuan manusia untuk mengenal sifat-sifat Allah, dan begitu dahsyatnya manusia dipengaruhi bisikan negatif nafsu yang ia sandang, maka disinilah manusia diuji dengan bisikan-bisikan negatif dan bisikan-bisikan positif.
agar ia mampu menimbang rasa jalan mana yang akan dia pilih dan ke arah mana yang akan ia lalui, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syams ayat ke-8, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia mengilhamkan padanya jalan kejahatan dan jalan ketakwaannya. Manusia selalu condong kepada kejahatan atau yang dinamakan al-fujur. Maka sebagai penyeimbang, Allah menanamkan sifat takwa untuk menguji kadar akal yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Akan sanggupkah akal mengendalikan hawa nafsu sehingga manusia mampu menggapai predikat tertinggi sebagai manusia yang muttaqin atau yang bertakwa, atau sebaliknya manusia terjerumus ke lembah kehinaan, kenistaan karena nafsunya telah mengalahkan akalnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, manusia terbaik adalah manusia yang menyadari kesalahan-kesalahan yang ia perbuat, lalu ia menyesali dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia pendosa adalah manusia yang tidak menyadari perbuatan maksiatnya dan enggan memohon ampun dan sungkan untuk kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang menyadari kesalahannya dengan bertobat kepadanya, memperbaiki kesalahannya dan kekurangannya, dan berusaha untuk menggantinya dengan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum, yang artinya, wahai hambaku, kamu sekalian senantiasa berbuat salah, berbuat kejahatan pada malam hari maupun siang hari, sementara aku, kata Allah, mengampuni segala dosa dan kesalahan. Oleh karena itu mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu. Betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, betapa murahnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah senantiasa membuka pintu maaf dan pintu ampunan selebar-lebarnya. Dialah Allah yang maha kasih dan maha sayang. Dengan tebaran kasih sayang Allah dan pemberi ampunan kepada hamba-hambanya, apabila manusia itu ingin kembali kepadanya, tentu ia akan mampu melewati dosa dan kesalahan dan kembali kepadanya. Allah mempunyai sifat murka kepada hamba-hambanya yang mungkar, yang pemaksiat, pendosa. Namun apabila manusia itu ingin kembali menuju ampunan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menerima ampunan atau menerima taubat hambanya, senang menerima hamba-hambanya yang kembali kepadanya. Maka Allah telah dikalahkan oleh kasih sayangnya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabin wa huwa 'indahu fawqal 'arsy inna rahmati tawlibu ghadabi, yang artinya, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, dia menulis dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisinya di atas arsy, sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah oleh kita sekalian bahwa Allah benar-benar sangat menyayangi hamba-hambanya. Akan tetapi manusialah yang tidak mengerti kehendak Allah tersebut. Allah ditentangnya, syariat diingkarinya, hukum-hukumnya dijauhinya, kekasih-kekasihnya para nabi, para wali dan para ulama dimusuhinya.
Inilah manusia yang tidak paham terhadap hakikat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak kisah singkat seorang ibu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ekspedisi atau perluasan Islam di wilayah Daulah Islamiyah, saat beliau rehat atau istirahat, tiba-tiba kedatangan suatu rombongan dari tawanan perang. Di antara rombongan tawanan perang tersebut terdapat seorang ibu yang sedang mencari bayinya atau anaknya. Pada saat ibu tersebut telah mendapati bayinya kembali di antara tawanan-tawanan tersebut, dengan penuh haru si ibu itu mendekapnya erat-erat dengan penuh kasih sayang dan menyusuinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau bertanya kepada para sahabatnya, bagaimana menurut pendapat kalian apabila ibu ini melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Para sahabat menjawab, tidak mungkin wahai Rasulullah, tidak mungkin demi Allah, karena dia diberi kesanggupan untuk mencegah agar bayinya tidak dilemparkan ke dalam api. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mempunyai salah satu nama dari nama-nama yang baik yang kita kenal, Asmaul Husna, yakni Al-Afwu, Maha Pemaaf, Al-Ghafur, Maha Pengampun, At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Perihal inilah sebagai bukti nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang mengindikasikan sifat sayangnya lebih banyak dibandingkan dengan sifat marahnya Allah. Al-Quran surah Ali Imran ayat 162, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallah wa ma'wahu jahannamu wa bi'sal masir. Yang artinya, apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan yang besar dari Allah, dan tempatnya adalah jahanam, dan itulah seburuk-seburuk tempat kembali. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, kita semua sadar akan hakikat kita sebagai manusia yang penuh kehilapan, penuh dosa dan kesalahan. Oleh karena itulah, mari kita semua untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengampuni kita dari dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum fastaghfiru innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd.
فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة